aku Amanda Rawls, berperan sebagai Laura di film Laura, dan sekarang saatnya MD Interview. Di saat saya kesakitan, dia juga memaksa saya untuk meninggalkan rumah sakit. Saya minta keadilan bukan cuma buat saya. Tapi kenapa justru malah seperti saya yang dipojokkan, Pak? Kesan pertama aku waktu ditawarin kaget banget waktu itu sama Mas Sanjay, diajak ke kantor, terus kaget karena nggak nyangka akan difilmin, terus aku juga udah tahu kisahnya Laura sebelumnya seperti apa, ngikutin journey-nya Laura gitu, terus nggak nyangka aku gitu yang ditawarin, karena aku ngerasa, aduh aku beda banget, karakternya nggak sama sekali nggak kayak Laura. Mukanya juga nggak mirip gitu, kayak aduh nggak pede sih. Awal lebih kayak aduh kayaknya ini film bukan buat aku deh gitu, kayaknya aku nggak akan sanggup peranin Laura gitu sih first impressionnya. Bebannya banyak banget ya. Yang pertama itu gimana caranya aku bisa menuhin ekspektasi orang, which is almost impossible. Jadi akhirnya aku yang ngeset ekspektasi itu sendiri gitu loh. Jadi ekspektasi aku adalah pada saat itu aku ingin kalau bisa dari pembawaan aku tuh semirip mungkin gitu sama Laura. Baru setelah itu bebannya ketika udah selesai berusaha untuk mendalami karakter, baru ke skripnya gitu. Itu per scene-nya juga berat-berat semua, jadi juga sangat tantangan sih semuanya. Sebenarnya aku nggak kenal Laura pribadi, tapi kan aku juga pengikut Laura gitu kan. Jadi aku lumayan udah tahu lah karakternya sedikit gitu melalui kayak YouTube-nya, terus Instagram-nya juga. Ditambah lagi untuk film ini aku sempat ketemu sama Iren, kakaknya Laura, sempat ngobrol banyak juga, sempat ngedalamin, nanya-nanya lah gimana sih karakternya Laura, apa sih hal-hal yang aku nggak tahu tentang Laura yang dia nggak pernah nunjukin gitu di social media apa aja. Dan ketika baca skrip juga aku ngerasa karakternya Laura itu sangat-sangat unik. Sangat besar hati, sangat punya empati yang sangat-sangat tinggi, selalu pengen orang-orang di sekitar dia itu bahagia, seneng, gak mau ngerepotin orang, dan dia itu kayak ibaratnya kayak selalu ingin membuat orang-orang di sekitar dia tuh ngerasa nyaman dan ketawa, selalu nutupin perasaan-perasaan dia. Dia nggak mau kalau dia nggak mau tahu. Dia nggak mau kalau orang tuh tahu dia sedih gitu atau menyimpan perasaan-perasaan yang sedih. Dan bisa tanya temannya langsung nih sebelah sini. Oke, tapi itu at least yang aku tahu ya dari skrip dan dari yang aku tonton dan dari kakaknya Laura sendiri gitu. Ya. Tapi energi dia sangat besar, sangat cheerful, sangat contagious juga gitu. Treatmentnya apa? Aku ngerasa Mas Hanung tuh di sini sangat memberi aku kebebasan ya untuk mengeksplor karakter Laura. Jadi Mas Hanung tuh kayak nggak membebani aku untuk kayak kamu harus begini-begini, enggak. Dia mungkin tahu ya karena aku nggak akan bisa kalau terlalu banyak beban. Jadi dia membiarkan aku aja, aku explore sendiri, aku cari. Dan ya waktu di set tuh Mas Hanung lebih kayak oke, kamu emosinya kurang atau kelebihan, kayak itu Mas Hanung yang kontrol gitu. Tapi untuk karakternya sendiri beliau ngasih aku kebebasan lah untuk mengeksplor. Sebenarnya scene terberat dan yang membuat aku sedikit kayak grogi kali ya, kayak deg-degan gitu. Waktu aku harus niruin persis gitu sih salah satu podcastnya Laura. Ada di trailer juga, itu lumayan berat karena aku sendiri kayak ngebebanin diri aku kayak oke, lo harus bisa semirip mungkin nih gitu, dari dialognya, dari tatapan matanya, gerak tubuhnya, aku pengen emang semirip mungkin gitu. Jadi di situ lumayan deg-degan sih, sampai saking aku nervousnya dan saking kayak pengen persis, terus tiba-tiba aku sendiri bahkan gak kuat gitu waktu ngejalanin adegan itu. Ini orang-orang di set juga udah tahu sih what happened, tapi aku jadi kayak langsung pecah sendiri, kayak nangis gak berhenti karena aku ngerasa deket banget sama karakter Laura waktu mainin scene podcast itu sih.
Hmm, ini agak deep sih, cuman selama syuting tuh aku kayak, karena ini memang orang asli yang memang udah no longer here gitu with us, dan aku jadi ngerasa terus diingatkan oleh apa ya, terlalu dark sih, tapi oleh kematian gitu kali ya, karena aku tahu she was here with us, terus suddenly dia udah nggak ada lagi di sini gitu. Aku jadi ngerasa memang hidup itu nggak abadi gitu, kayak emang nggak boleh di take for granted. Aku jadi lebih kayak mensyukuri setiap harinya, even pas proses syutingnya juga aku sangat bersyukur gitu. Terus kayak apa ya, mungkin juga jadi aware ya dengan perjuangan teman-teman yang disabilitas juga di luar sana. Jadi sedikit lah ngerasain perasaan kalau ternyata memang sangat-sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin gitu. Tetap ada jalannya lah untuk bisa terus berjuang. Proses pendekatannya itu awal aku sempet ngechat Iren. Sebenarnya Iren sempat datang sih ke tempat reading, kita sempat kenalan. Waktu aku casting pun sama Iren, kalau nggak salah. Iya sama Iren. Dan ngobrol-ngobrol di situ. Aku pengen tahu ceritanya Laura juga dari perspektifnya Iren. Dan nggak tahu kenapa, tiba-tiba kayak cocok aja. Iren juga langsung kayak srek, dan bahkan pas udah mulai syuting, ketika aku ketemu Iren, aku jadi kayak ngeliat dia bener-bener kayak sayang gitu, kayak kakak aku beneran ngerasanya, kayak ada special bond sendiri sih. Mungkin dari film ini tuh kita bisa belajar dari spiritnya Laura untuk terus berjuang, even di tengah jalan banyak ketidakadilan dalam hidup dia ngerasa semua nggak adil, tapi dia terus berjuang dalam kondisi yang sangat-sangat susah gitu. Dan aku ngerasa dari sini kita bisa belajar untuk lebih, selain bersyukur of course, tapi juga belajar dari energi dia gitu, dari spirit dia untuk terus berjuang juga dengan tantangan-tantangan yang ada dalam hidup kita, terus untuk terus fight for ini sih, justice ya. Ini mati rasa lo sementara doang, ntar juga normal lagi. Ya artinya sosok ini adalah sosok Laura. Ya kan sekuat-kuatnya manusia kalau ngadu ke siapa? Kalau selain Tuhan.